Dalam video kita hari ini, kita bakal bahas cerita seru tentang seorang pria yang terus berjuang dalam Perang Dunia II selama 29 tahun setelah perang berakhir, gara-gara dia nggak tahu kalau perangnya udah selesai. Jadi, ini kisah tentang Hiro Onoda, seorang warga Jepang yang awalnya bekerja di perusahaan perdagangan Tiongkok. Saat dia baru berumur 20 tahun, dia dipanggil untuk masuk tentara Jepang. Nah, begitu dia masuk tentara, dia langsung tinggalkan pekerjaannya dan berangkat untuk berlatih di Jepang. Terus, dia dikirim ke sekolah Chano buat dilatih jadi perwira intelijen. Di sana, dia belajar tentang pengumpulan intelijen dan taktik perang gerilya. Nah, tugasnya adalah hidup di belakang garis musuh, bikin repot musuh, dan kumpulin intelijen. Jadi, tanggal 26 Desember 1944, dia dikirim ke Pulau Liubang di Filipina dengan perintah simpel dari atasan, Mayor Yoshimi Taniguchi. Jangan mati dengan tangan sendiri. Mungkin butuh 3 tahun, mungkin 5, tapi kami pasti bakal balik buat ambil kamu. Terus, selama kamu masih punya satu prajurit, kamu harus terus pimpin dia. Hidup dari kelapa, kalau perlu. Onoda lalu gabung sama prajurit Jepang lain di pulau itu, tapi sayangnya pulau itu diserbu pasukan musuh. Ketika prajurit lain nolak bantuin Onoda buat menghancurkan pelabuhan dan landasan udara sesuai perintah, ini jadi gampang buat pasukan sekutu yang akhirnya berhasil taklukkan pulau itu, tanggal 28 Februari 1945. Setelah pulau ditaklukkan, prajurit Jepang yang masih hidup pecah jadi kelompok-kelompok kecil. Kebanyakan dari mereka dibunuh, tapi kelompok Onoda yang terdiri dari dia sendiri, Oiji Katsu, Koichi Shimada, dan Konichi Kazuka, enggak. Mereka lanjutin taktik perang gerilya, ganggu pasukan musuh, dan kumpulin intelijen sambil batasin persediaan makanan dan amunisi mereka. Pada Oktober 1945, mereka menemukan selebaran dari penduduk setempat yang bilang perang udah berakhir pada 15 Agustus. Tapi, mereka pikir itu cuma tipuan sekutu buat bikin mereka menyerah. Mereka merasa nggak mungkin Jepang kalah begitu cepat. Mereka juga khawatir sama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mereka nggak tahu. Selain itu, satu kelompok dari mereka udah ditembaki beberapa hari sebelumnya, dan mereka rasa kalau perang udah beneran selesai, hal itu nggak akan terjadi. Akhir tahun itu juga, penduduk setempat bawa pesawat buat jatuhin selebaran dari Jepang yang isinya perintah menyerah dari Jenderal Yamashita. Tapi, mereka masih ragu karena ada kata-kata aneh yang bikin mereka ngerasa Jepang kehilangan sesuatu yang nggak bisa mereka mengerti. Nah, tahun-tahun berlalu dengan mereka terus bersembunyi di hutan, melancarkan taktik gerilya, dan ngebunuh beberapa orang Filipina. Salah satu dari mereka, Okatsu, akhirnya memutuskan buat menyerah tanpa bilangin yang lain. Jadi, tahun 1949, dia tinggalkan kelompoknya, dan setelah 6 bulan hidup sendiri di hutan, dia menyerah sama yang dia kira adalah pasukan sekutu. Kejadian ini bikin kelompok Onoda jadi lebih hati-hati dan semakin bersembunyi. Mereka mikir, bagaimana kalau Okatsu tertangkap? Kan bakal berisiko buat mereka. 5 tahun kemudian, anggota kelompok kecil Shimada tewas. Sekarang tinggal 2 orang, Onoda dan Kazuka. Selama 17 tahun lebih, mereka terus hidup di hutan, ngumpulin intelijen, dan serang pasukan musuh sesuai kesempatan. Mereka masih yakin suatu hari Jepang bakal kirim pasukan buat latihan perang gerilya dan pakai intelijen yang udah mereka kumpulin buat mengambil alih pulau itu. Tahun 1972, setelah 27 tahun bersembunyi, Kazuka tewas dalam pertempuran sama patroli Filipina. Ini bikin Jepang mikir Onoda mungkin juga masih hidup. Jadi mereka kirim kelompok pencarian buat nyari Onoda. Sayangnya, dia terlalu pandai bersembunyi. Akhirnya, tahun 1974, seorang mahasiswa Jepang bernama Norio Suzuki berhasil menemukan Onoda. Suzuki datang buat meyakinkan Onoda buat pulang, tapi Onoda nggak mau karena dia percaya perwira komandannya bakal balik buat ngepimpin dia. Dia ngerasa belum bisa menyerah atau percaya kalau perangnya udah selesai sampai perintah itu datang. Tahun 1974, Onoda akhirnya setuju buat pulang setelah perwira komandannya datang dan memerintahkan dia buat menyerah. Pemerintah Filipina memberi amnesti kepadanya atas kejahatannya selama perang.
Onoda pulang ke Jepang, tapi dia nggak bahagia sama perubahan budaya di Jepang. Jadi dia pindah ke Brasil, beli peternakan, dan akhirnya menikah. Tapi setelah baca tentang remaja Jepang yang membunuh orang tuanya sendiri pada tahun 1980, dia ngerasa terganggu sama kondisi Jepang dan generasi muda. Jadi dia balik ke Jepang tahun 1984. Buka sekolah alam buat ajarkan anak-anak teknik survival dan cara jadi warga negara Jepang yang lebih baik. Akhirnya, Onoda hidup sampai usia 91 tahun dan meninggal pada 16 Januari 2014. Jadi, itu tadi cerita menarik tentang perjuangan seorang prajurit yang terus berlanjut selama puluhan tahun setelah perangnya berakhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton.